Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah, jamaah, alhamdulillah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sahabat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, setiap kita, setiap orang, setiap manusia pasti pengen masuk surga. Namun semakin berkembangnya zaman, semakin banyak pula lah tingkah laku umat manusia, di mana mereka ada yang mengatakan kalau mereka tidak takut masuk ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Naudzubillah, tsumma naudzubillah. Allah sendiri yang berfirman di dalam Quran surah Az-Zukhruf ayat 83 yang artinya, maka biarkanlah mereka tenggelam di dalam kesesatan dan bermain-main di dalam kesesatan tersebut sampai mereka bertemu dengan hari yang dijanjikan kepada mereka. Setiap kita, setiap orang, setiap manusia pasti punya yang namanya dosa. Nah, permasalahannya di sini, brother-brother yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, surga tidak diperuntukkan bagi mereka yang berdosa. Miris kita melihat semakin berkembangnya zaman, semakin kesini, semakin di penghujung bulan Ramadan, masjid-masjid menganut sistem 3S. Apa itu? Sunyi, sepi, senyap. Di mana berbanding terbalik ketika memasuki awal Ramadan, kaum muslimin, muslimat penuh memasuki masjid-masjid. Dan semakin di penghujung bulan Ramadan, masjid-masjid pun sunyi, sepi, senyap. Dan yang terlihat hanyalah imam, muazin, dan pengurus masjid yang lainnya. Di manakah peran pemuda yang menjadi estafet majunya sebuah bangsa dan negara? Tidakkah para pemuda tertantang dengan challenge yang diberikan oleh Allah, di mana Abu Hurairah meriwayatkan dari Rasulullah SAW akan ada 7 golongan orang-orang yang akan dinaungi oleh Allah dan diberikan kemuliaan di akhirat kelak di antara manusia-manusia yang lainnya, di mana di antara 7 kemuliaan tersebut adalah pemuda yang selalu beribadah kepada Allah, yang selalu terikat hatinya dengan masjid. Makmurkanlah masjid, niscaya hidup kita, keluarga kita, negara kita akan maju, karena yang kita makmurkan adalah rumahnya Allah Subhanahu wa taala, penguasa langit dan bumi. Maka apalagi yang dapat menghalangi kita dari kemuliaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita akan dipandang baik oleh Allah dan umat manusia. Bulan Ramadan sebentar lagi akan pergi meninggalkan kita. Maka sebagaimana jikalau kita memiliki sahabat baik, sahabat dekat, ketika ia akan pergi meninggalkan kita, kita akan gunakan momentum tersebut untuk berpisah dengannya dengan sebaik mungkin. Maka celakalah bagi mereka yang setelah bulan Ramadan tidak mendapatkan ampunan dan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita gunakan momentum di penghujung bulan Ramadan ini dengan sebaik-baiknya, bertobat dan menyucikan diri kepada Allah Subhanahu wa taala sebelum sahabat baru kita datang menemui kita, sebelum sahabat yang dipastikan datang namun kita tidak tahu kapan ia akan datang, namun ia pasti datang. Sahabat baru tersebut bernama kematian. Bang, itu kan kata lu aja bang, orang-orang berdosa bakalan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dosa kami mah banyak bang, kami main ML mulu bang, kami main game mulu di masjid bang. Sahabatku yang dirahmati oleh Allah, jangan takut, jangan putus asa, jangan risau, jangan kecewa. Allah sendiri yang berfirman di dalam Quran surah Az-Zumar ayat 53. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu mir rahmatillah. Innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim. Yang artinya, katakanlah, wahai hamba-hambaku yang melampaui batas. Masya Allah, sudah banyak dosa kita, Allah masih menyebut kita dengan panggilan yang lemah lembut. Wahai hamba-hambaku yang melampaui batas, kata Allah Subhanahu wa taala. Itu artinya walaupun kita berdosa, kita tetap hambanya Allah Subhanahu wa taala. Wahai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Nih, satu dalil lagi. Quran surah Al-Baqarah ayat 222. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Artinya, sesungguhnya Allah menyukai, sesungguhnya Allah mencintai, sesungguhnya Allah menyayangi orang-orang yang bertaubat dan orang-orang yang menyucikan diri. Maha benar Allah atas segala firman-firman-Nya. Masya Allah, subhanallah. Teman-temanku, brother-brother semua yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sudah jelas kan firman Allah Subhanahu wa taala? Marilah kita
segera bertobat dan menyucikan diri, karena Allah lebih sayang, lebih suka, lebih cinta kepada orang-orang yang bertaubat, yang berdosa kemudian ia bertaubat, daripada orang soleh yang tidak pernah bertaubat. Berhubung Ane berasal dari jurusan Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, wajib untuk berpantun. Hampir tenggelam sinar Ramadan, semoga kembali kepada fitrah. Marilah kita gapai kemuliaan agar hidup menjadi berkah. Akhirul kalam, mohon maaf apabila ada kekhilafan. Apabila ada kekhilafan, mohon untuk kiranya dimaafkan. Billahi taufik wal hidayah, waridho wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.